warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas 601, akan memaparkan isi buku catatan tentang aksi anti korupsi. Anggota kelompok kami terdiri dari Alif, Ivan, Joshua, Sinta, dan saya sendiri, Misfa. Oke, bagaimana keseruannya? Yuk simak pemaparan dari anggota kelompok kami. Kasus suap ekspor benih lobster Edi Prabowo. Nah, teman-teman, apa itu suap? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, suap itu dikategorikan sebagai kasus korupsi. Nah, ada 3 unsur yang esensial dari delik suap, yaitu yang pertama, menerima hadiah atau janji. Jadi, bahkan janji pun sudah termasuk suap. Nah, tapi janji yang bagaimana? Yang berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi, suap itu sama dengan gratifikasi ditambah jabatan. Mengapa kami memprioritaskan kasus suap ekspor benih lobster Edi Prabowo untuk dibahas? Jadi, yang pertama adalah karena adanya krisis kepemimpinan. Karena sekelas menteri saja berani korupsi, apalagi yang di bawahnya. Nah, kemudian jumlah suap sangat signifikan dan material, yaitu 25,7 miliar. Dan yang paling parahnya lagi, kasus korupsi tersebut dilakukan di masa krisis pandemi, di mana dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa dalam keadaan tertentu, yaitu bencana alam nasional, jadi pandemi ini termasuk bencana alam, itu pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Jadi begitu. Lalu kasusnya bagaimana sih? Jadi Pak Edi Prabowo ini didakwa menerima suap sebesar 77.000 US dollar dan 24 miliar 625 juta 587.250 rupiah oleh tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi suap itu atas apa? Atas izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gitu, teman-teman. Jadi ini melibatkan PT 2 Putra Perkasa Pratama, yaitu Suharjito. Jadi dia Pak Edi ini menerima uangnya dari Amiril Mukmin selaku sekretaris pribadinya dan Safri yang merupakan staf khususnya. Begitu. Dan apa tujuan pemberian suap ini? Pemberian suap ini bertujuan agar Edi mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL pada PT tersebut dan para eksportir BBL lainnya yang bertentangan dengan kewajiban Edi sebagai menteri. Nah, jadi lalu tadi kan udah kita bahas kalau misalnya bisa dihukum mati, tapi apa putusan hakim? Hakim memutuskan bahwa Edi Prabowo telah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, ya, yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Nah, jadi yang dijatuhkan adalah 5 tahun penjara plus denda 400 juta. Gitu. Jadi apa isinya pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999? Yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi berkaitan dengan jabatannya. Nah, untuk yang selanjutnya ada pohon masalah. Di dalam pohon masalah ini terdapat 3 bagian, yaitu akar atau penyebab, batang atau masalah, dan daun atau akibat yang ditimbulkan. Untuk bagian yang pertama, akar atau penyebab, kelompok kami menampilkan ada 3 penyebab terjadinya suatu masalah, yaitu yang pertama, sikap konsumtif dan hedonisme, yang kedua, kesempatan, dan yang ketiga, kepentingan organisasi dan golongan.
Untuk penyebab yang pertama, dapat dilihat dari bagaimana tersangka menggunakan uang hasil transaksi swap itu untuk berbelanja barang-barang mewah dan bepergian ke luar negeri. Untuk penyebab yang kedua, kesempatan di sini adalah saat tersangka menjabat sebagai menteri dan menurut kami apa yang diperbuatnya merupakan penyalahgunaan jabatan. Dengan membuka izin kegiatan ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang dan mengeluarkan surat keputusan nomor 53 tahun 2020 yang menjadi awal terjadinya kasus suap benih lobster. Untuk penyebab yang ketiga, kepentingan organisasi dan golongan setelah mengeluarkan surat keputusan nomor 53 tahun 2020, tersangka membentuk sebuah tim yang tugasnya untuk melancarkan kegiatan ekspor tersebut dan menggunakan nomor rekening salah satu anggota tim itu untuk menerima uang dari eksportir. Dan orang di dalam tim tersebut juga dinyatakan sebagai buron. Nah, dari ketiga penyebab tadi, kami menyimpulkan bahwa masalah yang terjadi di sini adalah kasus korupsi berupa tindakan suap, karena tersangka menerima uang untuk melakukan suatu hal. Jadi, tersangka di sini menerima sekitar 3,4 miliar dan 100 ribu dolar dari eksportir untuk melakukan kegiatan membuka izin ekspor. Nah, dari masalah tersebut timbul 4 akibat, yaitu yang pertama punahnya lobster, kemudian yang kedua regulasi yang merusak lingkungan, yang ketiga citra bangsa yang buruk, dan yang keempat kerugian oleh eksportir. Jadi untuk akibat yang pertama, punahnya lobster itu akan terjadi jika benih-benih yang ada terus diekspor sehingga di dalam negeri akan kekurangan benih yang seharusnya bisa menjadi regenerasi. Untuk akibat yang kedua, regulasi yang merusak lingkungan, contohnya dengan punahnya lobster, padahal salah satu alasan dibukanya izin ekspor benih adalah untuk mensejahterakan para nelayan. Namun nyatanya yang diuntungkan hanyalah pihak-pihak tertentu seperti eksportir. Dan apabila lobster punah, maka nelayan juga akan dirugikan karena kesulitan untuk mencari mata pencaharian. Nah, untuk akibat yang ketiga, citra bangsa yang buruk akan dialami oleh setiap bangsa yang memiliki kasus korupsi. Jadi, hal tersebut akan mengurangi rasa kepercayaan dari para investor di luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, untuk akibat yang keempat, kerugian yang dialami eksportir ini karena ekspor ini gagal untuk melakukan ekspor, sehingga eksportir ini sudah membayarkan sejumlah uang, namun mereka gagal untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor tersebut, sehingga uang yang dibayarkan untuk suap itu ternyata akhirnya menjadi sia-sia. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk pohon masalah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi. Langkah awal dalam mencegah korupsi adalah dimulai dengan diri sendiri. Saat memilih untuk menjadi seorang pejabat publik, sikap paling penting yang harus ditanamkan adalah integritas serta niat untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena pada dasarnya, korupsi akan timbul ketika tidak mempunyai niat yang baik dalam mengemban jabatan yang dimiliki. Lalu, solusi yang kedua adalah KKP semestinya meninjau ulang terkait kebijakan ekspor benih lobster, sehingga tercipta simbiosis mutualisme atau yang saling menguntungkan antara pemerintah, perusahaan swasta, dan nelayan. Contohnya adalah dengan pemilihan eksportir dan forwarder melalui mekanisme tender yang transparan dan secara bergantian, sehingga tidak adanya monopoli. Hal ini diperlukan agar eksportir yang terpilih dan forwarder yang terpilih dapat diketahui oleh masyarakat luas maupun peserta tender lainnya mengapa ia diterima maupun mengapa ia ditolak. Para eksportir dan forwarder ini harus mendapatkan jatah yang dapat digantikan oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga semuanya dapat mempunyai kesempatan yang sama dalam menjadi eksportir dan forwarder. Selanjutnya,
adalah menetapkan suatu harga batas bawah dan harga batas atas sebagai acuan agar transparan antara semua pihak dan tidak merugikan salah satunya, terutama para nelayan. Atau bisa juga dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan terkait ekspor, sehingga akan ada suatu sinergi dan profesionalisme dan transparan antara kedua kementerian. Lalu solusi yang terakhir ialah pembentukan tim dalam pengurusan administrasi sebaiknya tetap melalui instansi pusat atau vertikal KKP, tidak berupa tim yang tersendiri-sendiri. Hal ini supaya jika terdapat indikasi adanya suap ataupun tindak pidana korupsi, pegawai setempat dapat melaporkan hal tersebut. Misalkan pembentukannya tetap diperlukan, tetap harus ada sebuah tim yang mengontrol kinerja tim tersebut. Misalnya ada utusan dari beberapa eselon 1. Wah, nggak kerasa ya kita udah sampai di halaman terakhir. Semoga banyak hal baik yang bisa kita ambil dari buku catatan aksi anti korupsi ini. Oh iya, ingat ya teman-teman, selalu katakan tidak pada korupsi, jangan sampai katakan tidak pada hal korupsi. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.